langkah pertama yang harus disetting itu apa dulu Pak? Nah, untuk langkah pertama yang harus kita setting adalah kita setting motor lokes terlebih dahulu. Nah, untuk cara mengetahuinya, kita bisa tekan tombol yang berada di handle bagian dalam. Di sini kita coba tekan tombol unlock. Nah, jika lidah ini keluar berarti belum sesuai. Nah, untuk cara settingnya di sini kita bisa masuk untuk ke menunya, tekan bintang 83 kali lalu pagar. Dicoba. Boleh nih. Ya. Pertama hidupin dulu layarnya. Ya. Bintang 83 kali. Ada 3 pilihan. Nah, pilih nomor 2. Pilih nomor 2. Sudah? Nah, kalau sudah tinggal keluar menu saja. Bintang ya Pak? Ya. Sudah? Nah, lalu kita tes lagi. Kita tekan tombol unlock. Nah, berarti ini sudah sesuai dengan sistemnya. Sekarang untuk langkah selanjutnya kita bisa menambahkan administrator. Untuk caranya, tekan bintang pagar, pin admin, lalu pagar. Untuk pin admin bawaan pabriknya itu berapa ya Pak? Nah, untuk pin admin bawaan pabrik adalah 1 sampai dengan 6. Kita langsung saja masuk. Oke. Langkah pertama kita layarnya hidupin dulu. Ya. Bintang 1 2 3 4 5 6, akhiri pagar. Ya. Nah, jika kayak gini berarti belum pas untuk masuk ke menu settingnya. Coba tekan bintang pagar. Bintang pagar. Nah, baru. Jadi harus benar-benar ada ini ya, Ya, perintah. notifikasi. 1 2 3 4 5 6, akhiri pagar. Nah, di sini kita pilih nomor 1, add admin. Ini nomor 1. Ada 4 bagian. Kita pilih nomor 1 lagi, Nomor 1 lalu Di pilih sini. enter atau pagar. pagar. Nah, sekarang masukkan pin yang kita inginkan atau tempel fingerprint. Jadi atau sesuai kita ya? Iya, betul. Kita pin aja deh ya Pak. Oke. 1 2 3 1 2 3, akhiri pagar. Ya. Ulangi. 1 Ulangi. 2 3 1 2 3, pagar. Sudah. Nah, untuk pin bawaan pabriknya itu gimana Pak? Udah terhapus apa gimana? Nah, untuk pin bawaan pabriknya dia otomatis terhapus. Otomatis. Gantikan dengan pin yang barusan kita buat. Nah, untuk keluar menunya kita tekan bintang saja. Ini udah mati Pak? Nah, jika kelamaan dia otomatis keluar menu. Oh. Tapi kalau misalkan belum keluar, diusahakan kita tekan bintang aja buat keluar menu. Untuk keluar ya? Betul. Nah, setelah berhasil penambahan pin administrator, kita sekarang penambahan pin user biasa. Dimana perbedaannya itu adalah kalau pin admin dia bisa menambahkan user, kalau user dia hanya bisa akses masuk saja. Nah, untuk caranya seperti biasa kita tekan bintang pagar, pin admin, lalu pagar. Oke, kita hidupin dulu layarnya. Bintang, pagar. 1 2 3 1 2 3, pagar. Di sini ada 4 pilihan. Nah, pilih nomor 2. User setting. Ya. Di sini ada 2 pilihan. Pilih nomor 1. Pilih nomor 1, add user. Ya. Di sini add ID Pak. Nah, kita tekan pagar saja langsung. Kita pilih pagar. Di sini langsung masukin pin yang Pin kita yang mau. kita inginkan atau tempel fingerprint atau juga tempel kartu. Kita pilih pin dulu ya Pak. 4 5 6 7 8 9, pagar. Masukkan ulang. 4 5 6 7 8 9, pagar. Sudah Pak. Oke. Nah, setelah sudah, sekarang coba penambahan fingerprint. Tinggal tempel aja nih. Tinggal tempel aja langsung. Tinggal tempel. Sukses. Oke, nah sekarang saya coba penambahan sidik jari saya. Di sini ada 4 kali tapping untuk penambahan fingerprint.
Nah, sekarang kita coba penambahan kartunya. Dia kartunya kecil untuk mini card. Oke, satu lagi. Sorry. Nah, jadi ketika penempatannya belum pas, maka dia akan nolak gitu. Nah, setelah selesai kita bisa keluar menunya. Seperti biasa tekan bintang. Bintang sudah. Oke, nah untuk sekarang kita coba tes dulu nih. Kita tes sidik jari sama pin. Iya betul. Nah, kita keluarin dulu lidahnya, tekan tombol lock. Oke, kita coba pin terlebih dahulu ya Pak. Ya boleh. Kalau untuk masuk kita tekan bintang apa enggak? Enggak, jadi langsung nyalain layar, tempel masukkan pin lalu pagar. Oh, diakhiri pagar. Betul, kecuali untuk fingerprint dan kartu dia bisa langsung tempel saja. 7, 8, 9 pagar. Oh iya. Terus kalau untuk fingerprint tinggal langsung aja. Tinggal langsung aja, nggak usah menyalakan layarnya. Jadi ini keadaan terbuka, kita tutup dulu. Nah, untuk lidah ini juga kita bisa atur otomatis keluar. Caranya gimana Pak? Caranya nanti ada di menu settingnya. Nah, untuk lidah ini mau keluar otomatis diusahakan pintunya harus menggunakan door closer. Oh iya. Karena takutnya sebelum pintunya menutup ininya udah keluar dulu ya. malah repot. Jadi intinya kalau ini mau otomatis harus pakai door closer. Biar ada dorongan untuk Iya betul. pintu nutup ya. Iya, pintu selalu nutup setelah dibuka. Nah, sekarang kita tempel kartu. Sidik jari dulu Pak. Boleh? Sidik jari kita tempel langsung ya Pak. Ya. Ya. Oke, nah Berhasil. sekarang kartu saya saja. Tapi ini lidahnya belum keluar. Nggak apa-apa, sebetulnya ini juga sudah langsung mengunci dengan lidah satupun. Jadi nggak perlu ngeluarin lidah yang ini nggak gitu perlu, ya. kecuali kalau pergi lama atau keadaan malam, kita juga ada fitur extra boardnya juga. Jadi kalau ada punya akses yang di luar, tapi di dalam kita gak mau diganggu sama sekali, kita di sini ada extra boardnya. Ini untuk bagian dalam. Atau ketika sudah larut malam kita bisa aktifkan. Jadi manual nggak bisa dibuka dari Nggak luar. bisa dari luar, nggak bisa dibuka. Oh iya. Nah, untuk penambahan user hanya seperti itu saja. Untuk usernya ini dia maksimal 300 user. Untuk Banyak admin dia 10 admin. Jadi 10 admin, 300 untuk user biasa. Betul. Pak, cara setting ke aplikasi Onasis Smart ini gimana ya Pak? Nah, untuk cara settingnya seperti biasa, kita masuk menu admin dan siapkan handphone yang sudah download aplikasi Onasis Smart. Ataupun kalau yang belum download, kalian bisa download di Play Store atau di App Store. Nah, setelah kita download, sekarang masuk ke menu settingnya untuk network. Kita hidupin layar, bintang pagar, 123 pagar. Ada 4 pilihan Pak. Iya. Satu admin setting Nah, pilih admin setting. di nomor 1. Lalu pilih network. Ada nomor 4 ya. Iya. Di nomor 4 di sini ada 2 pilihan, Smart Link sama Hotlink. Pilih yang Smart Link. Nomor 1. Ya, nah sekarang kita pilih di aplikasi Onasis Smart, pilih plus di pojok kanan atas, lalu pilih di sini P10 Pro. Nah, di sini kita pilih berikutnya, lalu dipastikan ininya Eject Mode, lalu pilih Next. Nah, proses ini kurang lebih 2 menit. Ataupun bisa lebih cepat lagi tergantung dari jaringannya. Jaringan WiFi rumah atau dari handphone? Jaringan WiFi dari rumahnya. Kalau dari handphone kan handphone terhubung ke jaringan rumah, tapi kalau
Misalkan sudah terhubung, handphone dibawa kemanapun, dia sudah bisa mengaplikasikan ini. Nah, ini sudah sukses, kita pilih selesai. Nah, di sini ada beberapa, ada alarm, ada user, ada record, ada temporary password. Nah, di sini user kita buat, lalu untuk alarmnya di sini kita bisa setting. Dan untuk recordnya di sini belum ada record. Sekarang coba tempelkan yang tadi didaftarkan. Sidik jari atau pin? Bebas apa aja, sidik jari, pin atau kartu. Saya coba sidik jari dulu. Oke, udah terbuka. Nah, di sini langsung ada notifikasinya untuk recordnya. Oh, jadi memberitahu bahwa betul. ada yang masuk gitu. Ya, nah di sini juga ada nomor ID-nya, nomor 11, ininya Pinjer Unlock. Lalu di sini kita bisa edit juga. Ketahuan nggak Pak siapa aja tuh yang masuk? Ketahuan. Nanti ini kita bisa, contohnya kita penambahan user namanya Ijhar, lalu pilih save. Nah, di sini juga. Lalu sekarang kita tempelkan kartu. Kita coba tempel Sini kartu ada ya. tulisannya Pinjer, apakah kartu tulisannya cut? Sudah? Oke, kita tunggu beberapa saat. Jadi notifikasinya itu dia tergantung WiFi. Betul, tergantung jaringan WiFi-nya. Nah, untuk smart lock ini kita juga bisa buka dari jarak jauh. Buka jarak jauh melalui handphone. Betul. Nah, untuk caranya bisa tekan 9 lalu pagar, lalu di handphone ada notifikasi untuk membukanya. Bintang apa? 9 pagar, Ya, kepencet. langsung 9 pagar. 9 pagar. Ya, Sudah? sudah. Di situ ada please wait. Mohon tunggu. Dia lagi mengirim. Nah, di sini langsung ada notifikasinya. Lalu kita klik open remotely. Maka otomatis pintunya terbuka. Jadi kalau misalkan kita dari luar kota, ada saudara atau keluarga yang ingin main ke rumah kita bisa langsung buka dari jarak jauh. Jadi Kak memberitahu harus apa dulu? Bintang pagar dulu. 9 pagar. Kita kasih tahu dulu nih. Iya, tekan 9 pagar. Bahwa baru bisa dibuka gitu ya Pak. Betul. Kalau misalkan cara menambahkan user melalui handphone bisa Pak? Bisa. Jadi kita bisa menambahkan anggota keluarga. Jadi semuanya bisa lihat histori yang masuk ke rumah atau ke kunci tersebut. Gimana Pak Ijhar? Apakah masih ada pertanyaan tentang P10 Pro ini? Oh iya, gimana caranya Pak men-trigger P10 Pro ini ke smart home? Cara trigger P10 Pro ke smart home ya? Iya. Nah, untuk caranya itu berada di aplikasi Onasi Smart. Kita langsung saja buat sequennya. Nah, di sini kita langsung buka aplikasi Onasi Smart. Lalu kita pilih pintar dan kita pilih tambah di pojok bagian atas. Nah, sekarang di sini kita pilih anggota keluarga pulang ke rumah. Nah, lalu di sini kita pilih smart lock. Nah, di sini ada 2 anggota keluarga, Asep dan Ijhar. Nah, kita bisa pilih salah satu atau dua-duanya. Kita coba pilih salah satu saja. Contohnya Ijhar. Nah, di sini kita pilih run the device. Lalu di sini ada device-nya, tinggal pilih perangkat apa yang mau dinyalakan atau dimatikan. Contohnya kita pilih lampu. Lampu ini harus menyala ketika fingerprint Ijhar ditempelkan. Nah, di sini kita pilih on. Lalu pilih menyimpan dan pilih berikutnya. Nah, di sini juga ada periode efektifnya. Dia mau sepanjang hari atau hanya hari tertentu saja. Jadi
Jadi bisa dijadwalin gitu ya? Ya, betul. Nah, di sini setelah selesai kita pilih menyimpan. Nah, sekarang kita bisa langsung mencobanya. Untuk fingerprint Pak Ijar, Jadi kita tempel sidik jari. ya, tempel sidik jari. Nah, dia menyala. Nah, sekarang saya matikan dulu nih. Saya matikan lampunya. Coba pinjepin saya, apakah menyala atau enggak? Harusnya enggak menyala. Nah, kalau pinjepin saya enggak menyala karena istilahnya berbeda kamarnya. Nah, sekarang coba tempel lagi sidik jari Pak Ijar. Nah, ini namanya trigger P10 Pro ke Smart Dock. Jadi untuk caranya kita bisa buat di pengaturan pintar. Ini bisa memudahkan ketika anggota pulang keluarga ke rumah tanpa harus membijit saklar ataupun yang lainnya.